Saya itu sebetulnya sedih Sedih karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Kalau di medsos itu berseliweran isu kalau isu ijazah palsu ini settingan itu gimana? Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya. Saya itu sebetulnya sedih. Masya Allah, Pak Jokowi saya akui hebat. Ya, beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi para pembenci, para pefitnah, para penghasut yang gak suka sama Pak Jokowi, yang iri hati dengan Pak Jokowi. Walaupun demikian, Pak Jokowi juga merasa sedih. Beliau melakukan pelaporan seperti ini. Tapi bagaimana lagi? Siapapun itu manusiawi. Kalau harga diri kita diinjak-injak, dihina-hina, difitnah, dihujat, dijelek-jelekan sejelek-jeleknya, direndah-rendahkan serendah-rendahnya, siapapun akan melakukan proteksi diri dan melaporkan. Dan walaupun Pak Jokowi melaporkan, ini bukan semata-mata Pak Jokowi benci, tapi memberikan pembelajaran bagi mereka untuk tidak semena-mena terhadap orang. Sehingga dari raut muka Pak Jokowi pun terlihat sangat jujur bahwasanya Pak Jokowi menyayangkan hal ini terjadi. Tapi kalau tidak melakukan hal itu, mereka akan menghujat siapapun yang dianggap mereka adalah yang tidak benar. Ini semua Pak Jokowi melakukan pelaporan ini untuk memberikan mereka pembelajaran, agar mereka tidak semaunya memaksakan kehendak atas kepentingan segelintir orang yang sakit hati dengan beliau. Apabila Pak Jokowi tidak melakukan hal itu, maka ini akan merajalela kemana-mana. Siapapun bisa dihujat semaunya. Dan itu
juga mencerminkan bahwa sebenarnya Indonesia bukanlah orang yang seperti itu. Ya, jadi saya salut dengan Pak Jokowi. Walaupun demikian, tidak ada presiden Indonesia yang sempurna, mulai dari Bapak Soekarno, Pak Soeharto, ya, sampai beliau dilengsarkan, Bapak SBY, Habibie, bahkan Ibu Mega. Mereka juga tidak sempurna. Namanya manusia tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi walaupun demikian, Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa beliau telah lolos menjadi presiden selama 2 periode. Telah berhasil lolos menjadi wali kota. Mulai dari wali kota selama 2 periode, mulai dari gubernur dan sampai presiden. Kalaupun ada orang-orang yang iri, dengki, dan sakit hati, itu sebenarnya bukan masalahnya Pak Jokowi, tapi itu adalah masalah mereka sendiri. Mengatasnamakan bangsa, padahal bangsa yang mana? Dan insya Allah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sekarang mengerti dan tidak bodoh. Ada rakyat yang sangat sangat mudah diprovokasi. Ada rakyat yang bisa berpikir cerdas, waras, dan bisa melihat. Walaupun mereka sekonyong-konyong koder berusaha untuk memprovokasi seluruh bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia, saya yakin orang Indonesia, rakyat Indonesia tahu mana yang baik, mana yang enggak. Hal ini terbukti bahwasanya Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat. Kalau tidak percaya silakan datang ke rumahnya Pak Jokowi, banyak yang ngantri, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dimanapun Pak Jokowi pergi, kemanapun beliau, rakyat sangat mencintainya. Dan Pak Jokowi orang yang sangat humble, orang yang sangat low profile, ya, tidak sombong, sehingga rakyat merasa senang dengan Pak Jokowi, apapun itu. Jadi ini sebenarnya contoh agar kita berlatih kesabaran dari orang-orang yang sakit hati. Itu guys, bagaimana menurut Anda? Bang Yakub, dan sampai akhirnya diksi yang dipilih oleh tim kuasa hukum menyimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari kriminalisasi. Artinya kalau sudah masuk fase kriminalisasi kan artinya sanksi pidana juga akan menyertainya kan Bang Yakub ya. Kenapa sampai ada tujuan ini merupakan kriminalisasi Jokowi menurut Anda? Kesimpulan dari tim kuasa hukum. Iya, karena perkara ini sudah bertahun-tahun Mas. Ketika semua dilakukan melalui upaya yang memang sesuai dengan koridor hukum, ketika ada pihak yang mengajukan gugatan perdata maupun gugatan tun, itu kami layani secara hukum juga, kami jawab-menjawab dan sebagainya, kami hadir di persidangan. Tapi ketika orang menggunakan atau mengatasnamakan penelitian untuk mengkonfirmasi suatu kepercayaan yang mereka punya di hati atau di kepalanya itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan mengambil hanya bagian-bagian atau menginterpretasikan informasi atau bagian-bagian untuk mencocokkan kepada kepercayaan yang sudah mereka ada di kepala mereka itu dengan melawan hukum, dengan melakukan fitnah atau dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, itu tidak bisa dibenarkan Mas, sampai kapanpun. Beda ya auranya dengan pengacara sebelah. Sehingga selama ini mungkin dari sisi media, dari sisi mereka pun selalu mengkoar-koarkan kepentingan hukum dan kepentingan kepastian hukum dari versi mereka sebagai pelapor di Barreskrim. Nah, kami juga meminta seluruh pihak termasuk mereka dan juga masyarakat luas untuk mementingkan juga dan memikirkan kepentingan hukum dan kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Masa bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, kita terus diam dan mereka tetap dibiarkan seperti itu sih? Nah, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar hukum dapat ditegakkan. Semua undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu semua harus dihormati, karena itulah panglima tertinggi kita Mas. Jadi menerjemahkan supaya tidak tinggal diam ini apa untuk laporan di Polda Metro Jaya, Pak Jokowi sebagai pelapor?
Iya, tentunya sekarang di laporan di Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan. Oke. Tadi juga kami menyampaikan bahwa kami menghormati dan kami mendorong juga Polda Metro Jaya untuk dapat terus melakukan prosesnya seefisien mungkin dan Betul, kami rakyat muak pokoknya. baik mungkin. Kami tahu tidak mudah, tapi ya kami dari versi kami meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana, sehingga ya kami mohon jika memang ada terbukti, mohon dapat segera ditindaklanjuti. Begitu Mas Andro. Terima kasih. Nah, kalau lihat kemarin kan Pak Roy ini sempat bilang gini, Pak Jenderal, saya berani gantung di Monas kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan ada bohir, ada orang yang membiayai di belakang proyek ini. Ini saya yakin Pak Jenderal ini sudah melakukan operasi senyap ini. Kira-kira apa nih informasinya gitu. Dengan tantangan Pak Roy ini. Artinya kan ketika bicara seperti itu ada Baris Krim juga. Ngomong gimana? Dia ngomong gimana? Saya nggak Berani gantung, siap gantung di Monas. Saya siap digantung di Monas Ya. kalau memang saya dibiayai gitu. Ya, kalau memang proyek ijazah palsu itu dibiayai oleh dia gitu, ya. Dia membantah apa? Ya sumpah-sumpah kayak gitu ya itu boleh saja cara dia untuk mempertahankan bahwa dia itu jujur kan. Itu hak orang. Ya gitu. Tapi Hubungan dia sama yang di atas lah pokoknya. omongan itu nanti risikonya bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Oke. Itu aja. Itu biar dia bertanggung jawab pada Tuhannya sendiri lah, nggak usah ngajak-ngajak orang lain untuk membuktikan dia itu benar apa tidak. Karena bagi saya itu sumpah seperti itu nggak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang terjadi di lapangan ini gitu. Kalau saya yang urusan yang terjadi di lapangan ini adalah gara-gara tadi ada tuduhan-tuduhan secara liar, sampai saya katakan ya. Liar di media sehingga menimbulkan justru ada tindak pidana di situ melawan daripada yang mau membuktikan secara hukum. Nah ini kan sudah lapor ke hukum, sudah ditindaklanjuti kan gitu kan. Sudah hukumnya itu sudah mulai dari pengadilan di Sleman sudah diputus. Tetap itu dibantah kan gitu kan. Berarti dapat dipastikan bahwa tersangka ini bakal bertambah, benar? Kalau saya memastikan pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Pasti yang bertambah tinggal nanti penyidik mau apa enggak gitu aja. Tinggal penyidik itu mau apa tidak. Karena apa? Yang sekarang yang dilaporkan kan cuman itu aja, pencemaran nama aja. Yang itu yang ngotot dibilang nggak ada provokasi. Ya memang tidak ada dalam laporan itu nggak ada. Tetapi di dalam rangka itu pembahasan ini itu banyak sekali jejak-jejak tindakan yang jejak digital yang menunjukkan adanya kegiatan provokasi, kegiatan fitnah, kegiatan apa itu ujaran kebencian itu ada di situ, termasuk penghinaan dan sebagainya itu ada. Kalau saya kasih contoh adalah jejak-jejak Pak Roy itu menghina contohnya. Di setiap pertemuan dia ini Petro ini. Oh iya bayang-bayangan. Ya kan itu kan menghina. Orang Jawa Tengah juga. Itu kan menghina kan kayak gitu kan. Ini Nah, Om Roy. Jadi siap-siap lah pukul tuh Om Roy. Petro ini apa ini orang nggak tahu diri ini gitu. Petro itu istilahnya apa sih? Mungkin keluar sedikit. Petro itu orang rakyat jelata. Petro itu orang rakyat jelata. Nah terus kan di dalam wayang itu ada disebutkan kalau Petro jadi ratu gitu. Jadi rakyat jelata yang orang blok-on tapi kemudian jadi penguasa. Itu yang ditampilkan kan kayak gitu. Itu nama kalau untuk orang Jawa itu sangat menghina itu. Dalam kasus ini sudah jelas sekali ya, UGM sudah memberikan klarifikasi ya, tapi Baris Krim ternyata masih mengikuti, mencoba memberikan upaya-upaya ekstra untuk membawanya ke lapor. Kami masih hormati juga, ya silakan saja ya. Lalu sekarang sudah keluar hasilnya lapor menyatakan identik ya, dan dari penyelidikan ini kesimpulannya lagi-lagi ini bukan hanya berdiri dari satu lapor ya, ada keterangan saksi, ada bukti surat-surat yaitu administrasi dari Pak Jokowi, dan disimpulkan bahwa memang Pak Jokowi kuliah di sana mendapat ijazah secara sah, ya sudah selesai. Bahwa teman-teman ingin memberikan pembelaan atau mencari-cari lagi celah lah untuk bisa membela diri ya itu sah-sah saja. Tapi menurut saya ya kita selesaikan saja di pengadilan agar semuanya terang benderang, masyarakat bisa menyaksikan di forum yang tepat ya, kayak seperti hari ini seolah ada informasi dari Pak Kasbunja tidak akan berdiri juga kalau tidak didengar di persidangan ya. Pokoknya kita ikuti permainan mereka, jangan sampai lah pokoknya ujung-ujungnya nanti pengadilan pun mereka gugat. Jadi menurut saya sih sudah enough is enough ya, sekarang kita masuki ke tahapan yang baru. Dan lagi-lagi satu yang saya komentari, hukum itu tidak memberi kepuasan tapi memberikan kepastian. Baik. Mari kita cari kepastian dari proses yang sudah berlangsung yang cukup lama juga, sudah hampir mau 3 bulan. Demikian. Baik, Pak Rismon, tadi kan dikatakan oleh Pak Rifai kita bawa saja ke persidangan, ke pengadilan begitu. Apa saja yang sudah Anda siapkan untuk menempuh proses hukum ini?
Ya banyak yang sudah kita siapkan ya, tetapi kita juga jangan cepat amnesia atau lupa ya, bahwa di kasus di Sumatera Barat ya, polisi juga memanipulasi barang bukti, maka dilakukan ekshumasi. Kalau tidak digugat dan disuarakan oleh pengacara semacam Kamarudin Simanjuntak, Martin Lucas Simanjuntak, Nelson Simanjuntak dari Sumatera Barat, Pak Jokowi kan rasanya tidak mungkin, karena sudah 3 kali di KPU Solo, 2 kali jadi wali kota, di KPU DKI 1 kali jadi gubernur. Nah, dengarkan Om Rismon. ini yang kalau kau bilang Komorin 10 juta lah, dengarin ya pokoknya. KPU pusat 2 kali jadi presiden. Jadi kalaupun ada seperti itu, ya sudahlah, dimaafkan aja kalau ada kekurangan-kekurangan. Ya, menantang Pak Luhut untuk datang ke rumah sakit jiwa. Ya. Dan memeriksa kejiwaan. Ya. Pak Janes akan datang. Kalau Pak Luhut datang. Udah datang saya. Oke, kita periksa. tunggu Pak Luhut menjawab apa tentang tantangan ini. Dr. Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Kami periksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Kenapa orang gila tak mengaku dia gila? Tapi saya akan gunakan term penyakit mental sebab lebih tepat. Sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni, dia bukan tak nak mengaku, tapi Mestinya mana ada kan orang gila yang mengaku dia punya gila. dengan orang yang ada masalah mental ni menyebabkan ramai orang dia tak tahu pun yang dia ada simptom-simptom penyakit mental. Dan kalau ada orang yang tahu pun, dia tidak tampil untuk mendapatkan rawatan sebab mungkin dia risau pandangan orang kepada dia. Penyakit mental ni dia bukanlah berlaku dalam masa 1 hari sahaja. Dia akan ambil masa yang lama. Dia mungkin boleh bermula dengan stres yang simple, tapi tak dikenal pasti dan tak diselesaikan dengan baik. Lama-lama stres tu akan berkumpul dan mula mengubah kehidupan seseorang tu. Dan sebenarnya Ya, boleh dijelaskan Pak keterkaitan Simon itu berbicara seperti itu seperti apa sih Pak? Jadi saya juga nggak tahu ya. Ini Rismon tanyakan. Jadi Rismon sama Roy Panci ini kayak semacam ada yang setting. Tetapi menurut tim siluman, katanya Rismon ini memang dia lagi bikin buku untuk dijual ke Amerika. Jadi dia memang tuang jual Amazon. Jadi dia tuh jual beli buku di Amazon biar bukunya laku untuk menjelek-jelekan Indonesia di mata internasional. Ini pertanyakan ini kecintaan kubu Om Roy Suryo CS ini terhadap tanah air ini. Bisa juga ini dibilang pengkhianat pengkhianatan terhadap negara ini. Parah sih. Kebalik. Ternyata ini si Rismon Sianipar ini ya diduga tukang jual buku. Dia jadi sengaja cari masalah di Indonesia, mencari masalah, lalu dia bikin tulisan-tulisan, lalu dijual supaya bukunya laku. Gitu, seakan-akan dia udah penulis hebat, tetapi menjual negaranya di negara asing. Ya, dia menghina lagi Polri Indonesia yang aktif lagi jenderal-jenderal. Ya, lembaga yang paling kami sayangi, yang menjadi mitra strategis kami sebagai pengacara. Termasuk keluarga kita. Ya, polisi ini. Termasuk keluarga besar kita, Polri. Ini dihina, seakan-akan jenderal kita ini jenderal terkotor se Asia Tenggara, kan gila ini. Katanya kan kekuasaan ini. Jadi Rismon, kau harus tunjukkan parameter kau berbicara soal itu, parameternya apa, maksudnya apa. Jadi ini udah aku siapkan nih duit, ya. Nih, duit ya. Ini bukan omon-omon aja, capek kita omon-omon. Ya. Ini duit cash, ya udah aku siapkan. Ya, nih. Nah, kalau kurang tambah lagi, bisa sampai 10 miliar. Yang penting begini Rismon. Yang penting kau pertanggungjawaban omongan kau. Dia mendalilkan. Hari ini kita somasi kau, Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada 2 pilihan. Kau pindah negara ke negara Panci atau kau ikut tanding. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau kalau lanjut ya keluar negara, ya bikin negara Panci. Aku modalin kau, ya tanah 1 hektar untuk bikin negara Panci. Ini kawannya, ini kalau Suryo dan tahu lawan langsung nih Andre Yakob.
Tudingan Rismon Sianipar tentang lokasi kuliah kerja nyata KKN Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi fiktif dinilai menyesatkan. Sebelumnya, Rismon Sianipar menuding lokasi KKN Jokowi di Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, fiktif karena desanya baru terbentuk pada tahun 2000-an. Sementara Jokowi melakukan KKN sekira tahun 1985-an. Namun tudingan Rismon itu langsung dibantah Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Tovan Bangkit Sanjaya. Tovan menyebut pernyataan Rismon menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Tovan Bangkit Sanjaya lalu menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Sementara terkait kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi di desa itu, diakui warga dan tokoh masyarakat setempat. Huri 70. Warga setempat mengaku pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi selama masa KKN berlangsung. Huri. Saya sepetong bulan, lahiran 55. Berapa masan? Mungkin ngumpul pendopo di Biasanya kalau diingat orang itu masa KKN itu biasanya ada perilaku Pak Jokowi dulu pasti baik di masyarakat sekitar. Kapan perpisahannya kan beku wakai sekitar mungkin ya 50-an kan itu. Ini dari UGM jelas. Kalau nu tangklet koncan ini KKN dari mana? Ini dari kehutanan UGM jelas nih. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih. Les yang paling ingat kuwi Mas Awi. Gimana Pak itu Pak? Mau kan mau perpisahan. Perpisahan KKN itu lah di sini kan aku minta gitar terus dikasih uang sama ini, yang namanya Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini ngasih uang untuk beli gitar elektrik terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya Nusuan Rene ini, tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke baru rumah Pak Jokowi, bukan kurang tahu, ono omah, tapi depannya ono kali ini Mas. Nah itu ono omah jejer-jejer, bukan omah diwi-diwi enggak, nyambung sini, lah mampir situ. Ya rada kemudian jagungan karo sedulure saudaranya situ. Pak Jokowi itu dari Solo itu. Ya dari Solo itu yang tahu Solo. Salam waras. Rismon Hasiolan Sianipar ini lagaknya seorang detektif ya. Dia ini tidak percaya kalau Pak Jokowi itu pernah KKN. Jadi dia datang ke desa Kedoyan. Di mana itu ya? Tempat Pak Jokowi KKN. Jadi dia itu tidak mendapat jawaban yang dia inginkan karena memang Pak Jokowi itu KKN di sana. Kemudian ada statement juga dari Roy Suryo bahwa Desa Kedoyan itu adanya di 2007. Pokoknya ini akan memperdalam kuburan mereka sendiri kalau menurut saya. Siap-siap lah. Jadi mereka ini kan asal ngomong aja tanpa fakta dan bukti yang nyata. Padahal Sekdes dari Desa Kedoyan itu menyatakan bahwa Desa Kedoyan itu sudah ada sejak tahun 1954. Jadi jauh sekali 2007 ke 1954. Ini orang nih ya benar-benar pekok ya, dan sayangnya juga dipercaya oleh orang pembenci dari Jokowi. Jadi sekarang ini mereka ini sudah sangat-sangat mentok. Jadi kalau dulu mereka itu gencar menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu
Pak Jokowi itu palsu, dari UGM sudah menyatakan bahwa itu memang benar, mentok ya. Kemudian menyatakan bahwa skripsi Pak Jokowi itu tidak benar. Mereka menyatakan Roy Suryo itu ya dengan pasti saya memegang asli, padahal dia tidak memegang data-data dokumen yang disebarluaskan. Ya, kasus ini mengingatkan kita Pilpres kemarin. Anak abah yang menggunakan jurus mabok panik. Pukul sana, pukul sini, seruduk sana, seruduk sini, real. Seperti kasus Pilpres kemarin yang menggunakan jurus mabok. Di platform media sosial manapun itu adalah kepunyaan dari Joshua Sinambela yang melaksanakan, yang melakukan penelitian lah ya, kalau saya bilang bahasa mudah gisternya itu penelitian terhadap ijazah Jokowi itu, skripsi Jokowi itu di UGM. Sedangkan Roy Suryo kan enggak, dia itu hanya bertemu dengan wakil rektor, kemudian melakukan press conference, tidak mencari data-data pembenaran. Nah, data itu berasal dari Joshua Sinambela yang mengajak si Rismon Sianipar ini untuk jangan berbuat gitu, malah data itu dipakai oleh kelompoknya si Rismon dan Roy Suryo yang matematika. Saya sudah pernah memegang. Nah, ini kan orang-orang yang yang hanya membuat kegaduhan-kegaduhan ini. Saya bilang di VT saya sebelumnya bahwa orang ini kan di belakangnya itu HTI dan FPI. Wow, banyak marah itu. Padahal kenyataannya memang iya. Jadi sekarang mentok kan? Apalagi nih mau dicari? Buat si Rismon ya, sekarang selidiki juga ari-arinya Pak Jokowi itu ditanam di mana ya, jangan tidak ya. Jadi semakin terlihatlah kekonyolan dan kebodohan Anda yang dipercaya oleh pembenci Jokowi yang bodoh kalau saya bilang ya. Nah, kalau saya keras kayak gitu banyak yang nggak setuju. Kalau saya bilang nyatakan bahwa FPI dan HTI itu ormas terlarang, banyak yang protes, jangan mengkaitkan. Wow, memang ini real dan nyata ya. Maka sering saya katakan, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum ya, agar kita mengerti, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Salam waras. Ijazah itu empiris, dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat. Ngomongin diri sendiri parah sih, Om Tom, parah sih. Nggak sehat secara nalar gitu. Lalu dari mana juga Anda meyakini ijazah itu palsu, padahal Anda belum pernah melihat wujudnya? Berarti Anda juga nggak sehat secara nalar. Terus tadi yang di sampingnya si Roy Suryo sambil ketawa-ketawa. Iya benar Pak Lalu. Sekarang gini, ijazah itu adalah produk kelembagaan. Nah, lembaga yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi ini adalah UGM. Kalau UGM lembaganya udah menyatakan asli, lalu yang kalian kejar-kejar adalah Pak Jokowi, ya itu kan lawak. Sama Pak Jokowi nggak percaya, sama UGM nggak percaya, sama Bareskrim nggak percaya, terus nanti sama pengadilan nggak percaya. Lalu siapa yang dipercaya sama orang-orang ini? Tapi saya juga mau hanya Abah. Abah yang mereka percaya. dengar pendapat kalian teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom. Hati yang penuh kebencian itu akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Karena kalau kita udah benci kepada seseorang, kita akan hanya sibuk mencari kekurangan orang yang kita benci. Betul? Dengarkan ya Om Roy, Om Rismon. Terus gimana? Maka hilangkan itu hasad. Ya, Nabi itu menasihati kita untuk punya hati yang penuh kasih sayang. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Maka hati-hati, jika ada hasad di hati ini mengundang kebencian, dan kebencian mengantarkan kesulitan dalam hidup kita. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Ngapain kasihan Pak Jokowi, biarkan aja, mereka memang maunya masuk penjara. Mereka mungkin puas karena selama ini mereka teriak-teriakin Pak Jokowi.
Pak Jokowi nggak usah kasihan-kasihan sama orang yang hina Pak Jokowi selama ini. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, Amin Rais, semuanya biarin ditahan. Memang harus ditahan. Jangan dibiarkan jadi bikin gaduh negara ini. Nggak usah kasihan. Biarkan mereka itu masuk penjara. Mereka ini mestinya polisi ini langsung tahan, jangan biarkan mereka keluar lagi terus berkuar-kuar lagi di luar. Aduh, Pak Jokowi kita aja ini nggak tega gitu loh lihat Pak Jokowinya dihina. Tapi Pak Jokowi masih bilang kasihan, nggak usah kasihan, nggak usah kasihan sama mereka Pak Jokowi, mereka itu udah kelewatan. Kita aja nih lihat Pak Jokowi digituin ini kayaknya nggak tega. Ngapain dikasihan? Mereka itu nggak pernah ada rasa menyesal, nggak ada. Mereka mestinya harusnya minta maaf tapi nggak pernah ada mau minta maaf. Jadi nggak usah dikasihanin. Pak Jokowi sekali-sekali harus tega sama orang, jangan terlalu sabar jadi orang. Kita aja ini, aduh lihat Pak Jokowi digituin kayaknya kita ini, aduh pengen nangis, pengen apa gitu. Tapi Pak Jokowi bilang kasihan kalau diproses nanti di penjara. Agak tega gitu, mau diapain lagi. Itu aja Roy Suryo bilang mau bawa ahli yang bisa tahu ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa enggak dari luar. Mau periksa di Singapura lagi. Aduh, orang-orang Gajah Mada yang keluarin ijazah ngapain bawa ke Singapura? Nih konyol benar nih. Ya udahlah Pak Jokowi sabar aja. Semoga orang itu dipenjara supaya kami nih pendukungnya Pak Jokowi sebagai fans bisa puas juga gitu loh. Kami nggak rela mereka teriak-teriak lagi, mereka berkuar lagi gitu loh. Polisi juga nanyanya gimana sih kok mereka masih bisa dilepas gitu. Mestinya kan tunjukkan video-video mereka itu, tunjukkan dokumentasi yang selama ini koran dia muat itu bahwa mereka itu teriak-teriak seperti itu. Udah biar kartunya pada mati gitu kan. Tapi ini kan enggak, masih juga disayang sama Pak Jokowi. Udahlah biarin aja, nggak usah dibela-belain lagi. Kita ini udah gerah dengerin mereka.